Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak. Selamat malam Ibu. Oke, ini kalau boleh tahu dengan kata siapa ya? Nama saya Anya Amina. Ya, ini. Dari mana ini? dari Aceh Jaya. Aceh Jaya. Oke, Aceh Jaya ya. Sebelumnya kakak kesini karena keinginan sendiri atau ada desakan dari orang lain? Soalnya saya kesini berdasarkan keinginan sendiri. Oh, keinginan sendiri. Oke. Kalau begitu, tahu keinginan sendiri apa sih yang kakak rasakan ketika kakak ini aku pengen cerita dengan semua gitu. Ketika kakak datang ke sini, apa yang ingin kakak sampaikan? Yang pertama saya ingin menyampaikan keluh kesah saya terkait dengan apa yang saya rasakan ya. Saya rasakan baru-baru ini ya, dan saya rasa saya butuh tempat cerita. Namun saya belum sepenuhnya percaya kepada teman saya. Jadi saya memutuskan untuk ke konselor dan berbagi cerita yang sudah saya alami sebelumnya. Lebih baik, berarti ingin menceritakan keluh kesahnya, terus ada rasa tidak percaya terhadap teman, dan juga rasa eh, ingin menceritakan, mengungkapkan perasaan-perasaannya kepada terhadap usaha, tapi tidak bisa mengungkapkan kepada orang lain. Oke, baik. Apa yang kakak rasakan ketika ada permasalahan itu? Yang saya rasakan adalah sedih, kecewa, dan agak sedikit emosi. Karena kan ketika saya merasakan hal-hal emosional itu tidak ada hal yang saya yang dapat saya percayai. Makanya perasaan itu lebih timbul ke sedih sehingga saya bisa menangis. Terus penyebab biasanya kakak emosi itu kenapa? Apakah ada perkataan dari orang tersebut atau ada perbuatan dari orang tersebut? Ada perkataan dan perbuatan yang dahulunya itu masih membekas pada saya. Misal pada hari-hari yang lalu ketika dia berbicara dengan saya lalu mengungkapkan suatu perkataan yang tidak hati saya terima begitu, sehingga berkasnya sampai sekarang. Jadi ada perkataan yang dia ucapkan, perkataan yang memang masuk ke dalam hati. Jadi dengan perkataan itu terbawa sampai sekarang, sehingga emosi-emosi yang dipendam dulu ketika bertemu orang lain meluap, sehingga tidak ada pengontrolan diri di situ. Ya. Oke. Jadi ada rasa sedih ketika mengingat kata-kata yang diucapkan ketika tiba-tiba terlintas, benar? Benar. Kalau boleh ceritakan, coba kakak ceritakan apa sih kata-kata tersebut sehingga membekas banget di kakak. Jadi ceritanya begini. Sebenarnya simpel saja kan, tapi berbekas ya. Ketika saya sudah di titik benar-benar berusaha untuk mencapai suatu hal, di titik itu pula ada orang yang itu kan memang yang menyebutkan yang membuat saya ini merasa down dengan mengeluarkan kata-kata seperti contohnya begini, "Eh, kamu udah dewasa loh, masa itu aja nggak paham, sedangkan kita udah benar-benar di titik udah berusaha untuk memahami segala situasi. Misal ketika kita rela untuk mengedepankan keberanian dengan membelakangi rasa ego, membelakangi rasa sedih, untuk berani minta maaf walaupun sebenarnya itu bukan salah kita. Jadi yang saya ceritakan di sini terkait dengan hubungan saya dengan ya memang hubungan percintaan ya Bu. Jadi sebelumnya saya ini agak alay, betul nggak kamu? Ya, silakan. Jadi ketika saya benar-benar udah mencintai seseorang, saya akan lulus itu. Maka dari itu dengan keputusan itu saya akan mengusahakan apa aja buat dia. Tapi dari sisi lain dia tidak mengusahakan apa-apa untuk saya. Jadi ibarat seperti saya ini berjalan sebelah tangan, kita berbuat sebelah tangan. Jadi ketika saya tidak menyukai apa yang saya usahakan, seperti saya berikan effort berupa hadiah,
tapi yang saya terima dari dia tidak ada. Yang saya terima itu cuman kasarnya aja, kasar dari egonya dia, kasar dari emosionalnya dia, marahnya dia, perbuatannya dia. Mungkin dia memang temperamen, jadi sekalinya marah, sekalinya baik. Ya, jadi kan kita sebagai orang yang benar-benar mencintai itu kayak rasanya, oh nggak apa-apa, kita maafkan. Tapi biasanya kembali lagi dengan dia mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Jadi dengan pengalaman-pengalaman tersebut sampai sekarang saya masih trauma dengan kata-kata dia. Jadi dengan kata-kata yang terlalu over dalam menguncing ya kita bilang ya. Jadi ketika ada orang yang sedikit saja berkata sama seperti itu membuat saya tuh sedih gitu. Itu membuatnya kembali teringat hal-hal yang gini. Gitu. Oke, permasalahan kata ini tak ada dalam permasalahan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Oke. Dan dalam kakak cerita itu saya mengambil kesimpulan bahwa dalam hubungan kakak itu tidak ada feedback dari pasangan. Ya, tidak ada feedback dari pasangan. Soalnya sikap yang dikeluarkan itu berbanding terbalik dengan apa yang dia bicarakan. Ya, mungkin karena dengan sikap atau omongan yang dia lontarkan kepada kakak sehingga menciptakan rasa emosi atau rasa-rasa yang terpendam dalam hati bertemu dengan orang lain ketika melakukan hal yang sama. Emosi itu memuncak. Emosi yang kakak timpan itu rasa marah, rasa kecewa, pecah. Contohnya seperti air botol minum yang diisi secara menerus-menerus tanpa diminum sama orang lain atau diminum sama diri sendiri akan penuh. Begitu juga dengan emosi. Emosi enggak dinetralkan atau enggak diceritakan ataupun enggak disembuhkan, emosi-emosi yang udah terkumpul dari dulu akan menjadi bom suatu saat maka ketemu lagi dengan hal-hal yang sama seperti itu. Contohnya seperti itu ketika bertemu orang lain. Mungkin yang bisa kakak sampaikan sekarang itu hanya sedikit dari cerita yang kakak dari sedikit cerita yang kakak punya. Selebihnya mungkin kakak belum siap untuk menceritakan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin dari apa yang kakak rasain setelah bercerita hal yang kakak rasakan terhadap saya. Yang saya rasakan agak sedikit lega dikarenakan respon yang saya terima itu sesuai dengan yang saya harapkan. Kan setiap respon orang itu beda-beda ya kan. Ada yang merespon baik, ada yang merespon ya bodo amat gitu. Jadi yang saya dapatkan sekarang responnya baik. Jadi itu membuat saya merasa lega dan agak lebih merasa puas. Kalau kakak merasa lega, kakak merasa puas, mungkin ada hal-hal yang memang kakak pengen menceritakan. Makanya kakak terasa berat, tidak ada tempat untuk bercerita, baik mungkin dari orang tua, mungkin dari teman terdekat yang kakak nggak bisa cerita gitu. Sehingga kakak mempercayai konselor ini sebagai tempat untuk kakak bercerita itu udah sangat hebat. Karena kakak mau untuk buka isi hati kakak, membuka dalam pikiran kakak tersebut. Mungkin yang kakak rasain sekarang ada yang ceritain lagi atau kakak pengen aja nanti aja kita akan bersuapnya sehingga perasaan kakak bisa keluar ataupun rasa kecewa itu bisa diminimalisir. Kita ketemu lagi kita atur jadwal sebisa mungkin, sebisa kakak, seterbuka kakak, keinginan kakak itu gitu. Karena kan setiap yang kakak rasain itu tubuh dalam kakak saya kehabisannya. Kali ini kita cukupkan sampai di sini.
kakak juga yang terbeban banget dalam hal memikirkan suami. Posisikan diri kakak tuh sebagai waktunya berharga. Jadi jangan karena lelaki ataupun orang lain menghardik kakak atau membuat kakak kecewa, kakak turunin harga diri kakak, jangan. Karena kita sebagai perempuan itu tak berharga. Karena rasanya aja perempuan itu kotak, perempuan itu berharga, baik dia dicaci ataupun digeniti. Terima kasih. Semuanya aja ya sih kita Itu aja. itu ada ya. Ini sekian ya. Aku orang Bisa. nggak salah. Iya, Kakak.